Oke, soal nomor pertama itu diketahui tabel di atas perkembangan komoditi tahun 2019 sampai 2020 adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah tertera tabel yang akan kita bahas pada nantinya. Berdasarkan tabel di atas, hitung indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019. Oke, yang pertama itu kita mencari indeks last payers. Indeks last payers itu maksudnya adalah menghitung indeks harga. Nah, rumusnya itu L1 sama dengan sigma HT dikali K0 dibagi sigma H0 dikali K0 dikali 100. Nah, HT itu adalah harga tahun T, sedangkan H0 adalah harga tahun dasar. Keterangannya yaitu kuantitas tahun dasar. Nah, sekarang kita mencari 103 dikali 425 dibagi 97 dikali 0,050 dikali 100 sama dengan hasilnya itu 106,57. Jadi pada tabel di atas itu menunjukkan bahwa harga komoditi tahun 2019 sampai 2020 telah meningkat sebesar 6,57%. Nah, lalu yang B itu kita membahas indeks Patch. Indeks Patch atau IP sama dengan rumusnya itu sama dengan sigma HT dikali KT dibagi H0 dikali KT lalu dikali 100. KT ini keterangannya itu kuantitas tahun T. Nah, hasilnya itu ialah 100,63. Jadi dari hasil tersebut, harga komoditi dari tahun 2019 sampai 2020 telah meningkat sebanyak 6,63%. Oke, yang sekarang kita bahas soal nomor 2. Diketahui ramalan jumlah tamu Hotel ABC tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut. Seperti yang kalian lihat, pada tahun 2015 ada sebanyak 465 tamu, 2016 ada sebanyak 445 tamu, 2017 ada sebanyak 470 tamu, tahun 2018 ada sebanyak 386 tamu, tahun 2019 sebanyak 395 tamu, dan tahun 2020 sebanyak 350 tamu. Dari data di samping, buatlah ramalan jumlah tamu tahun 2025 dengan menggunakan metode seni rata-rata dan kuadrat kecil. Yang pertama, kita mencari metode seni rata-rata. Di sini sudah ada tabel sama persis di atas, yaitu ada tahun dan jumlah tamu-tamunya. Lalu yang pertama itu kita mencari titik tengah. Nah, karena ini genap, jadi kita mengambil titik tengah antara 3 dan 4. Kita mencari dua kuantitas. Yang pertama itu ada kuantitas 1 yang hasilnya itu 460. 460 itu kita dapat dari tahun 2015 sampai 2017. Nah, kuantitas keduanya itu jumlahnya 377 itu diambil dari tahun 2018 sampai 2020. Nah, untuk rata-rata kuantitas 1 itu tahun 2015 adalah -1, tahun 2016 0, tahun 2017 1, tahun 2018 2, tahun 2019 3, tahun 2020 4. Dan untuk rata-rata kuantitas 2-nya itu tinggal dibalik aja ya guys, tapi dari tahun 2015 sampai 2017 itu negatif. Dan sampai seterusnya hasilnya itu positif. Lalu untuk menentukan ramalan jumlah tamu tahun 2025 di sini kita menggunakan rumus I aksen sama dengan rata-rata ditambah B dikali X. Pertama yang kita cari itu adalah nilai B. Nilai B itu ialah hasil pengurangan kuantitas kedua dikurang kuantitas pertama dari jumlah tahun 2015 sampai 2020. Untuk mencari nilai B, yaitu rata-rata kuantitas kedua dikurangi rata-rata kuantitas pertama. Diketahui rata-rata kuantitas kedua adalah 377, lalu dikurang rata-rata kuantitas pertama itu 460, dibagi tahun 2019 dikurang 2016.
Nah, hasilnya itu min 83 dibagi 3 dan hasil nilai B itu adalah min 27,6. Setelah kita mendapat nilai B, lalu kita substitusikan ke nilai kuantitas 1 yaitu Y aksen 2025 sama dengan 460 ditambah nilai B yang tadi hasilnya min 27,6 dikali nilai X yang nominal itu adalah 9 sama dengan 460 dikurang 284,4 dan hasilnya itu 211,6. Lalu kita nyari kuantitas kedua itu Y aksen 2025 sama dengan 377 ditambah nilai B min 27,6 dikali nilai X yaitu 6 sama dengan 377 dikurang 165,6 sama dengan hasilnya 211,4. Lalu selanjutnya kita membahas metode kuadrat kecil. Nah, ini ada tabel yang sama seperti di atas, ada tahun dan tamunya. Yang hanya membedakan itu hanya jumlah X kuadrat dikali X kuadrat dan X dikali Y. X kuadrat itu didapat dari total tamu dan total XY. Untuk rumusnya sendiri adalah Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk mencari hasilnya itu kita harus mengetahui dulu hasil dari A dan B. Untuk mencari rumus A itu sama dengan sigma Y dibagi N. Jadi sama dengan 2 dikali 511 dibagi 6 dan hasilnya itu 418,5. Untuk mencari nilai B itu ada sigma X dikali Y dibagi sigma X pangkat 2. Di sini diketahui minus 809 dibagi 70 dan hasilnya itu min 11,56. Dan untuk mencari tahu Y aksen itu sama dengan nilai A ditambah nilai B dikali X. Nah, bisa kalian lihat untuk mencari Y aksen 2025 adalah 418,6 ditambah min 11,56 dikali 15. Nah, 418,6 dikurang 173,4 dan hasilnya 246,1. Oke, kita next untuk soal yang nomor 3. Diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah dilampirkan tuh tahun 2014 sampai 2020 dan di sini sudah diketahui Y, lalu ada nilai X Y, nilai X pangkat 2, nilai X pangkat 2 Y dan nilai X. Nah, bisa kalian lihat di tabel paling bawah itu ada jumlah dari keseluruhannya. Nah, di sini tuh kita mencari untuk rumusnya Y aksen sama dengan A ditambah B X ditambah C X pangkat 2 itu. Nah, untuk mendapat nilai tersebut, kalian perlu mencari nilai A, BX, dan CX pangkat 2. Yang pertama itu kita mencari dulu nilai A. Nah, ini nilai A itu ada sigma pangkat 4 dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 dikali Y, lalu dikali sigma X pangkat 2 dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 dikali pangkat 2. Diketahui nilainya itu 2255 dikali 196 itu nilai X, lalu dikurang 9155 itu nilai X2 X pangkat 2Y, lalu dikali 28 itu hasil dari X pangkat 2 dibagi 7196 dikurang 28 pangkat 2. Hasilnya itu adalah 441.980 dikurang 256.340 dibagi 1.372 dikali 780 dan nilai hasil terakhirnya itu ialah 315,7. Lanjut, kita mencari sekarang itu nilai B. Nilai B itu adalah rumusnya sigma X pangkat 4 dibagi sigma X pangkat 2. Di sini sudah diketahui sigma X pangkat 4 adalah 265 dibagi sigma X pangkat 2 adalah 28 dan hasilnya itu 9,46. Next, kita mencari nilai N
nilai C-nya itu yaitu rumusnya N dikali sigma X pangkat 2Y dikurang sigma X pangkat 2 dikali sigma pangkat 4 dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 lalu dikali pangkat 2. Sudah diketahui 7 dikali 9155 dikurang 28 dikali 2255 lalu dibagi 7 dikali 196 dikurang 28 pangkat 2. Nah hasilnya itu 64.085 dikurang 63.140 lalu dibagi 1.372 dikurang 784 dan nilai hasilnya itu 945 dibagi 588 lalu nilai akhirnya itu ialah 1,6. Jadi nilai C itu adalah 1,6. Oke, sekarang kita langsung aja untuk mencari aksen 2025 adalah A-nya itu 315,7 dan nilai BX-nya itu adalah 9,46 dikali X-nya itu adalah 8 ditambah C pangkat 2-nya X pangkat 2-nya itu adalah 1,6 dikali 8 pangkat 2 dan hasil akhirnya itu ialah 493,78. Oke, kita mencari jawaban dari soal nomor 4. Suatu unit memperkirakan mahasiswa yang drop out 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari sejumlah besar mahasiswa tersebut, kurang dari 8 yang di drop out. Nah, kita bikin simpel aja. Di sini P sama dengan 0,1 dan nilai Q-nya itu sama dengan 0,9, N-nya itu 20 dan P dikali R kurang dari 8 itu apa ditanyakan. Nah, kita buat simpel aja. Ini hasilnya itu 2,08. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.